Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah salah satu kerajaan kuno selanjutnya, yaitu Kerajaan Sunda. Di tanah Sunda terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang. Salah satu kerajaan yang tumbuh dan berkembang di tanah Sunda adalah Kerajaan Sunda. Untuk mengetahui asal-usul Kerajaan Sunda, mari kita simak ulasan berikut ini. Sejarah nama Sunda pada Kerajaan Sunda. Berdasarkan fakta sejarah, bahwa Kerajaan Sunda adalah pemecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 670 Masehi, peristiwa pemecahan itu terjadi. Hal ini diperkuat dengan sebuah sumber yang berasal dari berita Cina yang memberitahukan bahwa di tahun 979 Masehi menjadi tahun terakhir utusan Kerajaan Tarumanegara mengunjungi negeri Cina. Di tahun 679 Masehi, Tarusbawa, raja pertama Kerajaan Sunda, memberikan mandat kepada bawahannya untuk memberitahukan informasi tentang pengangkatan dirinya sebagai raja di Kerajaan Sunda. Tarusbawa sendiri diangkat menjadi seorang raja pada tanggal 9 bagian terang bulan Jesta tahun 591 Saka. Jika dalam tahun Masehi, kurang lebih pada tanggal 18 Mei 669 Masehi. Nama Sunda yang terdapat pada sebuah kerajaan tercatat dalam dua batu prasasti. Kedua batu itu ditemukan di lokasi yang berbeda, yaitu di daerah Bogor dan di daerah Sukabumi. Batu prasasti pertama ditemukan di Kampung Pasir Muara, lebih tepatnya di pinggiran sebuah pesawahan yang tidak jauh dari lokasi prasasti Telapak Gajah. Prasasti Telapak Gajah adalah prasasti yang menjadi peninggalan Purnawarman. Batu prasasti yang ditemukan di Kampung Pasir Muara memiliki sebuah tulisan atau kalimat yang berisi 4 baris. Potts menerjemahkan kalimat yang ada pada batu prasasti itu. Ini tanda ucapan rakyat juru penghambat, alam tahun, kawi haji, panca, pasagi. Pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Untuk membaca angka tahunnya, dibaca dari kanan ke kiri, karena angka tahunnya memiliki corak sangkala. Dengan demikian, pembuatan prasasti tersebut pada tahun 458 Saka atau 536 Masehi. Dalam batu prasasti yang kedua, terdapat gambar sepasang telapak kaki gajah, dan pada prasasti itu terdapat tulisan yang berisi Jayavi, Salasya, Tarumnendrasya, Hastina, Airavattabasya, Vibhatidam, Padatvayam. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti, kedua jejak telapak kaki adalah jejak kaki gajah yang cermelang, seperti Airawata kepunyaan penguasa Tarumanegara yang jaya dan berkuasa. Sebagai informasi tambahan, Airawata dalam mitologi Hindu adalah nama gajah yang ditunggangi Batara Indra. Ia adalah seorang dewa perang dan penguasa guntur. Sejarah terbentuknya Kerajaan Sunda. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika Kerajaan Sunda adalah pemecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Namun, sebagian orang belum mengetahui sejarah singkat pemecahan tersebut. Berikut sejarah singkat terbentuknya Kerajaan Sunda. Sebelum pemecahan terjadi, Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Linggawarman. Ia menikah dengan seorang putri Indra Prahasta yang bernama Dewi Ganggasari. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 2 orang putri. Pertama, Dewi Manasi. Putri kedua bernama Soba Kancana.
Putri pertama Linggawarman yang bernama Dewi Ganggasari menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Sementara itu, putri kedua Linggawarman yang bernama Sobakancana menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayasa atau pendiri kerajaan Sriwijaya. Dalam masa pemerintahan kerajaan Tarumanegara, hanya ada 12 orang yang memimpin kerajaan tersebut. Di tahun 666 Masehi, raja terakhir kerajaan Tarumanegara yaitu Linggawarman kedudukannya digantikan oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Tarusbawa sendiri berasal dari kerajaan Sunda Sambawa. Ia melihat pamor kerajaan Tarumanegara sudah mulai menurun. Karena hal itulah, Tarusbawa ingin sekali mengembalikan kejayaan dan keharuman seperti zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba, Sundapura. Di tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Penggantian nama itu membuat Wretikandayun, pendiri kerajaan Galuh, memisahkan negaranya dari kekuasaan atau pemimpinan Tarusbawa. Wretikandayun adalah seorang putra Galuh, menikah dengan seorang putri yang bernama Parwati. Parwati adalah seorang putri Maharani Sima dari kerajaan Kalingga. Dengan dukungan kerajaan Kalingga, Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas kawanan kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua bagian. Tarusbawa sedang dalam keadaan lemah dan tidak ingin terjadi perang saudara, maka ia menerima tuntutan yang diajukan Wretikandayun. Di tahun 670 Masehi, bekas kawanan kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi kedua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Setelah terjadi pemecahan, Tarusbawa kemudian mendirikan atau membangun ibu kota kerajaan yang baru yang terletak di daerah pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan. Dalam cerita Parahyangan, tokoh Tarusbawa hanya disebut dengan gelarnya saja, yaitu Tohaan di Sunda. Tarusbawa bisa dikatakan sebagai seseorang yang mencetuskan cikal bakal raja-raja Sunda. Masa pemerintahan kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa hanya sampai pada tahun 723 Masehi. Putra dari Tarusbawa sudah wafat terlebih dahulu, sehingga putra-putri mahkota yang bernama Teja Kencana diangkat menjadi seorang anak dan ahli waris kerajaan. Suami dari putri inilah yang menjadi raja kedua di kerajaan Sunda. Suami putri itu bernama Rakeyan Jamri, yang juga cicit dari Wretikandayun. Ketika menjadi seorang raja di kerajaan Sunda, Rakeyan Jamri dikenal dengan nama Prabu Haris Dharma. Namun setelah ia berhasil menguasai kerajaan Galuh, nama Sanjaya lebih dikenal oleh orang banyak. Sebagai ahli waris kerajaan Kalingga, Rakeyan Jamri menjadi pemimpin kerajaan Kalingga Utara atau lebih dikenal dengan nama Bumi Mataram di tahun 732 Masehi. Sedangkan kekuasaannya di Jawa Barat diberikan kepada putranya yang berasal dari Teja Kencana yang bernama Tamperan atau Rakeyan Panaraban. Rakeyan Panaraban adalah kakak dari Rakai Panangkaran. Raja-raja kerajaan Sunda hanya sampai pada kekuasaan Sri Jaya Bupati. Raja-raja Sunda berjumlah 20 orang. Berikut nama-nama Raja Sunda. Peninggalan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda meninggalkan beberapa peninggalan yang sampai saat ini masih bisa dilihat.
Mayoritas peninggalan kerajaan Sunda berada di Tanah Sunda atau lebih dikenal dengan Jawa Barat. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Sunda. Prasasti Cikapundung. Pada tanggal 8 Oktober 2010, warga menemukan batu prasasti yang ditemukan di sekitar Sungai Cikapundung. Batu prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14. Pada batu prasasti Cikapundung terdapat sebuah tulisan yang huruf Sunda kuno dan gambar telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Kalimat yang dituliskan pada prasasti itu berbunyi, "Unggal jagat jalma hendak," yang jika diartikan berarti semua manusia di dunia akan mengalami sesuatu. Pada saat ditemukan, batu prasasti ini mempunyai panjang 178 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 55 cm. Hingga saat ini, batu prasasti Cikapundung masih diteliti oleh para peneliti dari Balai Arkeologi. Prasasti Pasir Datar. Tahun 1872 menjadi tahun ditemukannya prasasti Pasir Datar. Prasasti Pasir Datar ditemukan di Cisadane, Sukabumi, atau lebih tepatnya ditemukan di perkebunan kopi di Pasir Datar. Untuk menjaga keasliannya, prasasti ini dipindah dan disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Pasir Datar terbuat dari batu alam. Sampai saat ini, isi atau pesan yang terdapat pada prasasti Pasir Datar belum ditranskripsi, sehingga isi dan pesannya belum diketahui. Prasasti Hulu Dayeh. Prasasti Hulu Dayeh terletak di pertengahan sawah di Kampung Hulu Dayeh, Desa Cakalahang, Kecamatan Sumber. Namun, setelah terjadi pemekaran, wilayah menjadi Kecamatan Duku Puntang, Cirebon. Sebenarnya warga setempat sudah lama mengetahui keberadaan batu prasasti Hulu Dayeh. Namun, para ahli arkeologi dan ahli sejarah baru mengetahui letak batu prasasti ini pada bulan September 1991. Setelah batu prasasti ini sudah diketahui oleh para ahli sejarah dan arkeologi, barulah diumumkan dan diberitakan di media cetak. Pemberitaan tentang batu prasasti Hulu Dayeh di media cetak terjadi pada tanggal 11 September 1991 di Harian Pikiran Rakyat. Sedangkan Harian Kompas memberitakan berita ini pada tanggal 12 September 1991. Prasasti Hulu Dayeh memiliki 11 baris tulisan yang beraksara dan berbahasa Sunda kuno. Batu prasasti ini saat ditemukan mempunyai tinggi 75 cm, lebar 36 cm, dan 20 cm. Hal yang sangat disayangkan pada penemuan prasasti Hulu Dayeh adalah kondisi batu prasasti yang sudah tidak utuh lagi. Hal ini mengakibatkan isi atau pesan yang terdapat pada batu prasasti ini sudah tidak bisa diketahui secara keseluruhan. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis memiliki bentuk seperti tugu batu dan ditemukan di Jakarta pada tahun 1918. Adanya prasasti menjadi sebuah tanda perjanjian Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugal. Perjanjian itu dibuat oleh utusan dagang Portugis yang berasal dari Malaka yang dipimpin oleh Henrique Leme. Perjanjian itu berupa Kerajaan Portugis membawa barang-barang untuk diberikan kepada Raja Samian atau Sang Hyang, yaitu Sang Hyang Surawisesa. Tempat untuk membangun benteng dan gudang bagi orang Portugis adalah lokasi prasasti ini didirikan. Setelah sekian lama terpendam, prasasti ini ditemukan kembali oleh para pekerja bangunan
ketika sedang melakukan penggalian untuk membangun pondasi gudang di sudut Prinsenstraat atau Jalan Cengkeh dan Groenstraat atau Jalan Kali Besar Timur 1. Kedua tempat itu sekarang termasuk ke dalam wilayah Jakarta Barat. Untuk menjaga keasliannya, prasasti ini dibawa dan disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia. Sedangkan sebuah replika dari prasasti ini bisa dilihat di Museum Sejarah Jakarta. Prasasti Ulu Belu. Prasasti Ulu Belu bisa dikatakan sebagai peninggalan kerajaan Sunda. Prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Tahun 1936, prasasti ini ditemukan di Ulu Belu berada di Desa Rebang Punggung, Kota Agung, Lampung. Meskipun lokasi penemuannya di Lampung, tetapi prasasti dianggap sebagai peninggalan kerajaan Sunda. Hal ini dikarenakan wilayah kerajaan Sunda tersebar sampai ke daerah Lampung. Sejarawan juga meyakini aksara yang digunakan pada prasasti ini adalah huruf Sunda kuno. Dengan pernyataan yang diungkapkan oleh sejarawan, semakin memperkuat kebenaran bahwa prasasti Ulu Belu adalah peninggalan kerajaan Jawa Barat. Prasasti Ulu Belu berisi tentang sebuah mantra permintaan tolong kepada dewa-dewa utama, yaitu Batara Guru, Brahma, dan Wisnu. Bukan hanya kepada dewa-dewa utama, tetapi dewa penguasa air, penguasa tanah, dan penguasa pohon, supaya menjaga keselamatan dari semua musuh. Prasasti Kebon Kopi II. Prasasti Pasir Muara atau yang biasa dikenal dengan nama Prasasti Kebon Kopi II adalah peninggalan kerajaan Sunda. Dinamakan Prasasti Kebon II karena pada saat ditemukan, lokasinya tidak jauh atau hanya berjarak sekitar 1 km dari Prasasti Kebon Kopi I. Meskipun hanya berjarak sekitar 1 km, tetapi Prasasti Kebon Kopi I atau Prasasti Tapak Gajah bukan peninggalan kerajaan Sunda, melainkan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Prasasti Kebon Kopi II ditemukan pada abad ke-19 dan lokasi penemuan Prasasti Kebon II terletak di Kampung Pasir Muara, Desa Ciareten Ilir, Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat. Sekitar tahun 1940-an, prasasti ini dinyatakan hilang. Namun pakar FDK Bosch sempat mempelajari batu prasasti ini dan mengungkapkan prasasti ini ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Selain itu, pakar FDK Bosch mengungkap bahwa batu prasasti ini berisi Raja Sunda menduduki kembali tahtanya sekitar tahun 932 Masehi. Situs Karangkamulyan. Situs Karangkamulyan adalah situs peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang memiliki corak Hindu-Buddha. Situs Karangkamulyan terletak di Desa Karangkamulyan, Ciamis, Jawa Barat. Ciung Wanara adalah legenda dari situs Karangkamulyan. Ciung Wanara itu sendiri mempunyai hubungan dengan Kerajaan Galuh dan ia dipercaya memiliki keperkasaan dan kesaktian yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Situs Karangkamulyan memiliki luas kurang lebih 25 hektar dan menyimpan berbagai jenis benda. Setiap benda yang tersimpan di situs ini berkaitan dengan sejarah Kerajaan Galuh. Sebagian besar benda-benda yang tersimpan berbentuk batu. Meskipun letak batu-batu ini berdekatan, tetapi tersebar dengan bentuk yang berbeda-beda. Semua batu yang ada di situs Karangkamulyan berada di dalam sebuah bangunan. Bangunan itu mempunyai struktur yang terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk yang tidak jauh beda. Selain itu, dengan sebuah pintu yang dipasang pada struktur bangunan ini, maka sekilas bangunan ini menyerupai kamar. Setiap batu yang tersimpan di situs Karangkamulyan mempunyai nama-nama yang khas, serta di dalam batu-batu itu tersimpan kisah-kisah yang menarik.
Nama-nama yang terdapat pada setiap batu berasal dari masyarakat sekitar yang suka dikaitkan dengan kisah atau mitos tentang kerajaan Galuh. Demikian pembahasan mengenai kerajaan Sunda. Mulai dari awal mula berdiri, silsilah raja-raja kerajaan, dan apa saja peninggalan-peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa